Walaupun Tonan bukan penggemar Anies Baswedan, Tonan bukan pendukung Anies Baswedan. Tapi, harus diakui dengan jujur, Anies Baswedan dan para pendukungnya, yakni para anak Abah, mereka punya kontribusi buat kemenangan Mas Pram dan Bang Dul di Pilkada Jakarta. Betul apa tidak? Begitu juga dengan Ahok dan para Ahoker. Mereka juga punya kontribusi yang besar buat kemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Selain itu, ada juga para relawan. Ada ratusan kelompok relawan yang punya kontribusi besar buat kemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Para kader PDIP dan para wakil rakyat mereka, baik itu para anggota DPR ataupun DPRD dari Dapil Jakarta, mereka semua juga punya kontribusi buat kemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Tim kampanye yang dipimpin sama Cak Lontong sudah pasti sangat berperan juga buat kemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Jadi, kemenangan Mas Pram dan Bang Dul adalah hasil kerja keras begitu banyak orang. Makanya, wajar saja kalau kemenangan Mas Pram dan Bang Dul ini dirayakan sama begitu banyak kelompok. Mereka semua bikin acara syukuran kemenangan dengan caranya masing-masing. Ya, begitulah kalau kampanyenya memang melibatkan kekuatan organik masyarakat. Semua yang terlibat kini bergembira ria. Ini sangat berbeda kalau kemenangannya mengandalkan bantuan Parcok alias Partai Coklat. Kalau Parcok yang bergerak, setelah kemenangan gak terasa ada euforia masyarakat. Semuanya biasa-biasa saja, gak terasa sebagai kemenangan rakyat. Betul apa tidak? Lalu, bagaimana dengan dukungan Jokowi? Bagaimana dengan cawe-cawe Jokowi di Pilkada Jakarta? Apakah Jokowi sukses menaikkan suara dari Ridwan Kamil? Pastinya, kalian sudah dengar ada sesumbar waktu kampanye lalu. Ada seorang menteri, orang dekat Jokowi, yang sesumbar kalau keterlibatan Anies di Pilkada Jakarta sudah membangunkan macan tidur. Dia mengadu dukungan Anies buat Mas Pram dan Bang Dul dengan dukungan Jokowi. Presiden Prabowo dan juga Gibran buat Ridwan Kamil. Tapi, nyatanya, walaupun sudah sesumbar didukung sama Jokowi, Presiden Prabowo dan Gibran, ternyata tetap saja Ridwan Kamil kalah dari Mas Pram dan Bang Dul. Sesumbar menteri tadi sekarang jadi bahan tertawaan. Dan celakanya, sekarang orang jadi semakin membanding-bandingkan Anies Baswedan dengan Jokowi. Dari hasil Pilkada Jakarta, ternyata Anies Baswedan lebih ampuh dibandingkan Jokowi. Kalau gak ada Parcok yang bisa digerakkan, Jokowi juga gak bisa apa-apa. Mudah-mudahan, pengalaman Pilkada Jakarta ini jadi pelajaran berharga buat menteri yang sesumbar tadi. Mudah-mudahan, dia sadar kalau Jokowi memang gak sesakti yang dia kira. Mudah-mudahan, pengalaman Pilkada Jakarta jadi pelajaran berharga juga buat orang-orang yang selama ini mendukung dan percaya sama menteri yang sesumbar itu. Mudah-mudahan, mereka sadar kalau menteri tersebut cuma banyak omong saja. Mudah-mudahan mereka gak mau lagi kasih dukungan buat menteri tersebut dan juga Jokowi.
Sungguh, Tonan merasa kemenangan Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta terasa sangat manis dan menggembirakan. Kemenangan ini juga bikin terharu karena melibatkan begitu banyak kelompok masyarakat. Kerja keras kita sudah terbayar lunas. Kita memang harus percaya. Tuhan tidak tidur. Selalu ada cara Tuhan yang gak terduga buat memberi harapan kepada umat manusia. Kalian pasti masih ingat, di saat Jokowi sedang mempertontonkan keangkuhan kekuasaannya. Di saat Jokowi sedang mematikan demokrasi sampai ke titik nadir. Kita gak pernah menyangka kalau Mahkamah Konstitusi bakal membuat keputusan yang menyelamatkan demokrasi. Hanya karena ada keputusan MK, Mas Pram dan Bang Dul bisa maju di Pilkada Jakarta walaupun cuma didukung sama satu partai parlemen, yaitu PDI Perjuangan. Tanpa diduga-duga sebelumnya, Mas Pram dan Bang Dul pun berhasil menang. Cawe-cawe Jokowi gak bisa menghadang kemenangan rakyat dan demokrasi ini. Bisa jadi, kekalahan di Jakarta adalah awal dari padamnya pengaruh Jokowi. Bisa jadi ini memang sebuah pertanda